Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi ke channel saya Made Venture. Yuk ke Bali. Kali ini di depan kita sudah ada new Vasio 2022 yang baru datang kemarin. Oke, jadi Vasio ini bakalan jadi armada tambahan di rental kita. Mudah-mudahan banyak yang pengen sewa Vasio ya. Apalagi sekarang Vespa di Bali lagi naik daun dan banyak yang pengen sewa Vespa tapi mahal. Itu Vespa paling murah sewanya yang tahun-tahun lama itu masih di harga 100 ribuan ke atas lah. Sedangkan untuk Vasio ini rencananya saya sewakan di harga 100 ribu per hari. Oke, langsung aja kita bahas tentang Yamaha Vasio ini. Yang pertama yang mesti kita komentari adalah desain. Oke, seperti yang kita tahu, desain Vasio ini seperti mirip-mirip kayak Vespa, tapi lekuannya nggak setajam Vespa, masih ya lekukan halus lah. Nggak, kalau Vespa tuh kan lekukannya agak tajam. Nah, bahkan ini masih nggak terlalu banyak. Itu tuh kayak di lampu sen depan. Nah, itu lekukannya halus, nggak tajam-tajam banget. Terus untuk tampak depannya ini yang bikin menarik itu tuh sebenarnya ini nih dasinya. Jadi ini kita bisa modif tambahan apa gitu biar lebih menarik. Apalagi kita isi spotlight motif-motif karbon tuh kayaknya lebih cocok nih. Dan yang paling mantap untuk wisatawan, kenapa motornya cocok disewakan, yaitu itu tuh. Nah tuh bagian depannya tuh, bagian depannya itu lebar banget. Nih bagian ini nih lebar banget. Jadi apa namanya, itu bisa koper bisa masuk dan barang-barang juga banyak masuk. Kalau Beat dan motor-motor lainnya itu sempit banget. Sedangkan ini bener-bener gede nih, lebar. Jadi koper yang agak besar tuh masih muat lah sepertinya nih. Nantilah kita coba ya. Dan untuk diduduki juga posisi kaki, posisi kaki itu masih jauh banget dan masih ada celah maju mundurnya. Dan kalau mau mepet juga tuh masih bisa. Nah, kalau di motor lain tuh kan kaki nggak bisa mepet nih. Terus kalaupun kita duduk di paling depan, paling maju, itu lutut masih nggak terlalu mentok lah ya, masih bisa mepet, nggak harus ngangkang. Apalagi kalau kita duduknya paling belakang, agak dimundurin dikit, nah tuh lumayan nyaman. Kemudian untuk desain belakangnya, sayangnya untuk lampu-lampu masih belum ada LED yang di bagian belakang. Cuman bohlam semua, lampu sen, lampu stop, lampu utama belakang, stop lamp, itu masih bohlam semua, bukan LED. Dan untuk masalah desain, ya ini menarik lah. Tergantung selera sih ya kalau masalah desain ini. Itu untuk bagian belakangnya. Dan kemudian untuk bagian kaki-kaki, nah ini nih, kaki-kaki ini menarik karena peleknya kita sudah pakai pelek ring 12 sama seperti Scoopy. Cuman ini bannya agak lebih kecil dari Scoopy. Jadi tuh, lihat tuh. Bannya agak kekecilan kalau dibanding bodinya itu. Kayaknya lebih cocok dipakai ban yang lebih gedean lagi nih. Ke Scoopy ya. Cocok. Nggak yang kayak ini nih. Nah, nanti yang ban belakang dioper ke depan dan yang belakang ganti pakai ban belakang Scoopy. Nah, itu tuh mantap loh. Oke, itu untuk desain secara umum ya. Oh iya, satu lagi nih. Yang saya suka juga tuh di desain joknya nih. Nah, desain joknya nih dia sebenarnya pakai dual tone nih. Ini depan sama yang bagian ini tuh beda. Jadi lebih premium lah ya. Padahal ini saya belinya yang versi Neo, bukan yang versi Lux.
Itu versi new sama versi Lux tuh cuman beda ada 300.000 apa 400.000 ya, lupa saya. Itu masalah warna aja sih. Di Lux itu ada warna apa, doff, sedangkan Neo itu warna-warna cerah yang kayak ini nih, putih apa namanya, terus hitam. Sebenarnya saya pesen yang hitam tuh awalnya, cuman karena hitam itu inden 3 bulan dan yang cepat itu putih dan ready, kebetulan ada yang kena reject kemarin, ya udah kita ambil yang putih aja. Kita bahas apa lagi ya? Oke deh, kita bahas ke speedometer dulu. Speedometer. Nah, ini speedometernya seperti apa? Sebetulnya mirip kayak punyanya si ini nih, Frigo. Jadi ya segini doang. Kita coba hidupin ya. Oke, itu indikator kunci udah ada. Kita coba nyalakan. Nah, untuk speedometer lumayan lengkap, tapi nggak selengkap NMAX. Masih banyak fitur yang dikurangin. Jadi di sini tuh ada apa, speedometernya sendiri, indikator bensin, ada odometer. Nah, ini yang bagian ini nih. Nah, ini nih yang ini nih bisa diganti-ganti. Nah, ini yang sekarang ini kan masih di posisi odometer. Kalau kita pencet ini ada di trip. Kemudian ada ini jam. Nah, ini nih lumayan nih, ada jamnya nih. Jadi buat yang suka naik motor, nggak suka ngelihat apa, nggak suka pakai jam tangan, biasanya kalau lihat jam tuh pakai HP, udah dah nih di sini nih ada jamnya, lumayan kan. Dan indikator baterai, ini baterainya lumayan ngedrop di 12,7 volt. Jadi karena di sini motornya nggak ada apa namanya, starter kakinya, ini lumayan membantu. Kalau udah kondisi aki agak drop, biasanya di bawah 11 atau 10 itu mendingan langsung aja dicek ke tukang aki atau enggak ke dealernya langsung aja, biar nggak mogok di jalan ya. Nah, coba kita nyalakan motornya. Oke, untuk yang ada di sini itu ini ada, sorry kok buram ya. Nah, di sini itu ada apa, tombol start stop system. Kemudian ada fitur yang paling nggak penting, hazard, walaupun untuk beberapa orang itu penting. Hazard, ada tombol start, lampu jauh dekat, ini indikator sen, dan bel. Kita coba pencet belnya. Oke. Untuk rem itu nggak kayak Honda yang kombi brake. Ini remnya konvensional satu-satu aja, tapi saya lebih suka konvensional karena kalau kombi brake itu kadang kita pencet rem belakang, kita kadang butuh cuma rem belakang doang, yang depan ikut kepencet, dan itu bikin rem depan sering ngeblong. Oke, sekalian langsung bahas yang di sininya. Ntar kita matikan dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini start. Jadi motor ini udah pakai sistem keyless. Semua varian itu sudah keyless, sama seperti NMAX keyless. Jadi semua itu tuh, nah ntar kuncinya mana ya? Kayaknya ini dia nih. Jadi smart key-nya tuh sama seperti punyanya NMAX. Oke, untuk mengoperasikan smart key ini itu gampang banget. Kuncinya tinggal dipegang aja, dideketin aja, kemudian ditekan ininya, tombol ini. Nah, jadi di sini ada indikator kunci. Selama ini masih bisa masih nyala, berarti ini masih bisa diputar. Tapi ini kalau udah mati, nah ini nggak bisa diputar nih. Jadi harus ditekan ulang lagi. Ya, ini kan masih nyala, kita putar, tuh kan nyala dia. Untuk lainnya itu sama kayak kunci stang, itu tinggal tekan, terus tekan, dia putar ke kanan, itu sudah kunci stang, aman. Kemudian untuk nyalakan lagi sama, tinggal tekan lagi, terus tekan, putar ke kanan, dia sudah nyala. Dan untuk buka jok itu tinggal putar ke kiri, ke kanan, tapi tanpa ditekan ya. Nah, itu kan nyala, sudah bisa dibuka.
Oke, uniknya lagi di sini tuh kita dapat kunci darurat. Nah, kunci darurat ini fungsinya khusus untuk buka jok di bagian belakangnya. Dan itu posisi kuncinya itu ada di sini. Nih. Nah, ini nih. Tinggal tinggal ini dibuka. Hap. Nah, itu ada lubang kunci dan kita masukin di sini. Hap. Nah, kan kebuka. Mumpung buka jok, sekalian aja kita bahas masalah bagasi ya. Oke, di sini ada surat-surat. Jadi bagasi ini lumayan besar, saya nggak tahu berapa liter ukurannya. Cuman untuk helm bawaan masih bisa masuk. Kurang tahu kalau helm yang lainnya. Helm bawaan ini masih bisa masuk. Jadi bagasinya cukup besar kalau dibandingkan dengan gear kemarin. Ini masih lebih mending. Dan kita juga dapat toolkit, walaupun cuman obeng sama kunci L. Tidak ada pembuka busi sepertinya ya, nggak ada, cuma dapat itu doang. Oke, kita balik lagi ke kunci bawah ini. Jadi saya kurang tahu nih fungsi dari kunci ini tuh apa maksudnya. Apa mungkin kalau ini hilang, ada barang penting di dalam, bisa pakai ini. Atau bisa juga misalnya teman kita nitip barang di jok, tapi kita nggak mau kasih kunci utamanya, kita kasih kunci ininya aja. Nah, nggak tahu lah nih apa fungsinya nih. Yang jelas mudah-mudahan nanti berguna lah ya. Oke, sekian bahas kuncinya dulu. Sekarang kita lanjut ke bahas fitur. Ini di depan ada bagasi, ada kotak penyimpanan yang sudah ada tutupnya. Di sini tuh dikhususkan untuk naruh handphone dan lubang charger. Nah, itu tuh ada power outletnya. Cuman power outletnya tuh harus ada adaptor car charger lagi nih. Nah, itu tuh dia. Untuk HP bisa masuk ke dalam dan ada tutupnya, jadi lumayan aman dibandingkan gear kemarin. Dan untuk kantong ini cukup dalam, bisa buat taruh minuman botol 500 ml dan taruh handphone juga bisa. Cuman ya itu, kalau taruh minuman, taruh roti itu udah nggak muat, cukup cuman satu minuman aja. Kita bahas apa lagi ya? Ayo dong, bahas apa lagi enaknya nih tentang Vasio ini. Kayaknya sepertinya ini aja dulu untuk kesan pertama dari Yamaha Vasio ini. Oh ya, Vasio ini katanya semi hybrid, jadi mild hybrid, dimana ada peran baterai yang mempengaruhi kinerja mesin. Nah, intinya sih seperti itu ya. Jadi hybrid ini berfungsi di saat start awal doang katanya. Di 3 detik pertama akan membantu akselerasi dari motor ini. Oke, sekian dulu pembahasan Yamaha Vasio kita kali ini. Nanti kita bakalan coba tes jalan keliling-keliling Bali dengan motor ini. Apakah experience penggunaannya menyenangkan? Jangan lupa untuk dipantengin terus channel ini, dan jangan lupa untuk di subscribe dan like video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dadah.